Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya Putra Riyadi dari kelas 22A atau 2022A, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas kembali tentang teori sastra, tetapi di video kali ini saya akan membahas tentang teori intertekstual. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dan apa saja contoh dari teori intertekstual itu melalui judul-judul skripsi. Dan di sini saya akan membuat laporan dari bacaan yang telah saya baca dari skripsi-skripsi tersebut. Baiklah, daripada berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang teori intertekstual. Yang pertama ada pengertian teori intertekstual, yaitu penelitian karya sastra yang bertujuan untuk menemukan aspek-aspek yang terdapat dalam karya sebelumnya yang muncul kemudian menciptakan karya sastra baru. Itu dia pengertian dari teori intertekstual. Kesimpulannya, tidak ada karya sastra yang tercipta dari pikiran mandiri atau pikiran pribadi dari manusia. Tentu saja mereka mendapatkan referensi dari karya-karya sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas contoh dari teori intertekstual ini melalui skripsi atau judul skripsi, dan saya akan menyimpulkan laporan bacaan saya. Sebelumnya, terima kasih kepada Kanda dan Yuda yang telah mengizinkan saya untuk menjadikan judul skripsinya sebagai objek penelitian saya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada judul skripsi mengenai alih wahana novel ke dalam film Assalamualaikum Calon Imam karya Imam Madani. Yang pertama, kajian teoritisnya yaitu membahas konsep alih wahana, lalu novel dalam karya sastra, hakikat film, dan unsur pembentukan sastra, yaitu meliputi tema, alur, latar, tokoh, penokahan, amanat, dan sudut pandang. Untuk kajian intertekstual pada prosesnya itu alih wahana novel ke dalam film Assalamualaikum Calon Imam karya Imam Madani. Yang pertama ada proses alih wahana aspek alur, yaitu mencakup penciutan aspek alur. Lalu yang kedua perubahan bervariasi aspek alur, dan yang ketiga penambahan aspek alur. Di sini juga ada proses alih wahana latar, sama yaitu penciutan aspek latar. Yang kedua perubahan bervariasi aspek latar. Yang ketiga penambahan aspek latar. Lalu ada juga proses alih wahana pada tokoh. Yang pertama penciutan aspek tokoh, yang kedua perubahan bervariasi aspek tokoh, lalu penambahan aspek tokoh. Contoh kedua dari teori intertekstual melalui judul skripsi yaitu transformasi teks kabah ke naskah drama Cindua Mato karya Wisran Hadi. Yang dibahas pertama yaitu kajian teoritisnya, ada plot atau alur, lalu ada penokohan, dialog, latar atau setting, serta tema dan konflik. Untuk kajian intertekstualnya yaitu transformasi teks realitas hipogram negasi, yang kedua transformasi teks realitas hipogram afirmasi, dan yang ketiga transformasi teks realitas hipogram inovasi. Lalu contoh dari judul skripsi yang terakhir yaitu kajian intertekstual antara novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Raisdan, serta skenario pembelajarannya di SMA. Untuk kajian intertekstualnya meliputi yang pertama unsur intrinsik, tema dan fakta novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Raisa. Yang mencakup unsur intrinsik, tema dan fakta novel.
Yang kedua, unsur intrinsik tema dan fakta film. Unsur intrinsik yaitu mencakup tema. Tema di sini dalam kajian ini dia mengkaji tema mayor dan minor. Lalu yang kedua, tokoh penokohan, ada alur, latar, hubungan fakta cerita novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais. Yang kedua, unsur ekstrinsik, nilai akidah tokoh utama novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Raisa. Ada unsur ekstrinsik, nilai akidah novel, unsur ekstrinsik, nilai akidah film. Mencakup iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, dan iman kepada qada dan qadar. Sekian, itu dia pengertian dari teori intertekstual serta contoh teori intertekstual melalui judul skripsi dan beserta laporan bacaannya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Bila saya ada salah kata dan mohon maaf, saya mengucapkan beribu-ribu maaf. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.